Jadi Bapak Ibu, mungkin para ustaz, para guru guru, kalau usah dua kali salah, asal kaki itu panjang pasti nyawut. Kadang-kadang ini kan jangan beliau melakukan itu lagi. Padahal kaki itu dua kali kaki lima, makanya itu saja. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada pengurus dan teman. Mungkin secara komentar mudah-mudahan tidak terlalu panjang saya sampaikan. Kita langsung pada materi saja. Karena materi ceramah kita pada malam hari ini panjang dulu. Mungkin lain daripada yang lain. Bisa sampai jam 2. Langsung sahur. Langsung sahur. Langsung jam 2. Ya, Bapak Ibu, kenapa yang panjang? Yang penting selesai nanti sudah. Jadi kajian kita pada malam hari ini memang agak beda. Mungkin yang lain tentang puasa, tentang ibadah, ya tentang amalan-amalan. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan, mungkin pernah kami sampaikan, kalau seperti orang apa, lancar kaji kedua. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan materi kita tentang apa penyebab perceraian di Provinsi Bengkulu. Ini catatan kami. Provinsi Bengkulu, kasus perceraian di Provinsi Bengkulu tahun 2024 3.139 kasus. Bayangkan, Provinsi Bengkulu. Yang lebih menyedihkan lagi ini untuk Kota Bengkulu. Ibu kepada kami itu kasus terakhir tahun 2024 899 kasus perceraian. Jadi kalau kita rata-ratakan provinsi itu 8 kasus per hari. Kalau kota 2 sampai 3 kasus per hari. Apa menyebabkannya? Nah itu kita kaji, kita baca nih. Jadi penyebab pertama, maaf tidak akan sebutkan banyak dalilnya banyak, Al-Qurannya banyak. Kalau sebutkan jauh dia itu cukup semua. Jadi saya minta boleh nanti kita fotokopikan atau share dasar-dasar hukum. Jadi bukan keterangan. Dasar hukum pertama surah Al-Baqarah ayat 42. Kemudian hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nanti ayat. Nah, penyebab utama menurut penelitian terakhir kasus perceraian di Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu ini pertama sudah melenceng daripada aturan-aturan agama Allah. Apa contohnya? Bapak Ibu, biasanya kita melamar atau anak kita perempuan dilamar. Itu ada tukar cincin. Yang diharamkan itu laki-laki pakai cincin emas. Itu haram hukumnya. Mungkin kita selama ini pakai, setelah kita ngaji ini jangan datang lagi. Haram hukumnya itu. Itu penyebab pertama. Yang kedua, biasanya anak-anak kita ini dialog dan pertunangan itu atau masa pertunangan tinggal laku pergaulan sehari-hari seolah-olah udah nikah, padahal belum. Nah itu yang kita perhatikan selama ini terjadi. Itu penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita biasanya setiap Sabtu Minggu, seminggu sebelumnya terima undangan. Undangan akad nikah, undangan resepsi, atau undangan wali matur urus. Di undangan itu ditempelkan foto anak kita ini. Pertama, buka aurat. Yang kedua, mohon maaf bapak ibu, ini orang tua saya, adik saya, Kelawai, Ayu. Foto di undangan itu gendong-gendongan peluk-pelukan. Haram hukumnya. Nikah belum. Itu yang menyebabkannya. Jadi hati-hati kepada bapak ibu sekalian. Kalau buat undangan, dicek dulu undangan itu. Jangan sampai foto yang buka aurat perempuannya, peluk-pelukan, gendong-gendongan di hotel, di taman, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ini cara kita dusun, bapak jangan tinggalkanlah. Biasanya kita mengumpulkan di sana, ada unsur perjudian. Kata Allah, man ja'adil hasanati falahu asrun min amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu dosa, maka setiap yang berbuat dosa itu kita mendapatkan dosanya. Jadi kalau untuk sedekah, undangan di sana, ada perjudian di rumah kita, seluruh yang hadir di situ dosa kalau
Siapa namun dosa yang ahli rumah karena mengadakan perjudian. Kalau dosa biasa waktu gelapang rumah, remi, domino, jadi koma, jadi Lingkungan. Jadi maksud saya, ya kalau kita udah ngaji harus berhenti ini, janganlah. Nah sekarang berkembang masalah domino. Domino itu ada dua pendapat. Kalau saya pendapat pribadi, asal dia ada taruhan, mengharapkan taruhan masuk kelompok perjudian. Nah itu kan, kalau saya, jadi silakan kumpul keluarga silakan, kita ramai-ramai silakan, hiburan keluarga silakan, cuma jangan ada yang di unsur perjudian. Nah, yang berikutnya, nikah itu anjuran Rasulullah SAW itu di masjid. Di luar nikah di masjid, waktu itu malah itu. Kata Rasulullah laksanakan akan nikah putra putri ini di masjid kemudian diumumkan. Nah sekarang banyak rumah gara-gara ada tahu tadi nikahnya di hotel, di taman, di gedung dan lain sebagainya. Kalau di hotel bapak itu tempat yang sarang maksiat. Perempuan akan di mana? Di masjid atau di hotel? Peredaran narkoba di masjid atau di hotel? Dan lain sebagainya. Sekarang apa tumbuh perselingkuhan di masjid atau di hotel? Nah, kenapa kita mau melaksanakan nikah di hotel? Jangan dianjurkan Rasulullah di masjid, paling tidak di rumah. Yang berikutnya, nah ini sering kita laksanakan juga. Ayatnya jelas ini nanti lihat suara tahu ayat 36. Baik acara nikah maupun acara ceramah, kita di masjid ini masih biasa tepuk tangan. Itu tidak boleh. Tepuk tangan atau bersiul. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan. Coba artinya. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah bersiul dan bertepuk tangan. Maka rasakan azab Allah yang sangat pedih. Maksudnya ketika kita bertepuk tangan, bersiul di masjid itu kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gawe cuma Yahudi zaman dulu, makanya diharamkan. Jadi para bapak ibu kita semua, kalau ada ceramah lucu jangan tepuk tangan, jangan bersiul. Kalau yang bapak subhanallah, alhamdulillah. Dan biasanya juga terjadi di masjid atau di rumah, ketika kawan mengumumkan acara proses nikah, itu biasanya kan kawan menyatakan apa perlu pernikahan si A bin si A dengan si A bin si A sah. Itu banyak tepuk tangan. Dia bakat. Aku haram hukum. Apa bacaannya? Ketika kita menyaksikan hal tersebut, paling tidak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan tepuk tangan, bukan begiu, bukan bersiul. Nah, ada doanya itu. Barakallahu wa barakalaika wa ja'alna fi khair. Itu kalau kita hafal. Kalau tidak hafal, kita mengucapkan alhamdulillah. Bukan tepuk tangan. Kita diazab oleh Allah nanti. Masjid itu bukan tepuk tangan, bukan tepuk bersiul. Anak soleh. Anak soleh. Anak soleh. Anak soleh. Sekali lagi. Anak soleh. Alhamdulillah. Yang berikutnya. Yang berapa? Yang ke-7. Tadi yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7 ini sering juga kita temui. Terutama acara nikah. Acara nikah pertama biasanya pengantin perempuan ini masih buka aurat. Kalau laki-laki ini bisa pakai dasi, pakai jas, pakai songkok, luar biasa. Pas pengantin perempuannya yang buka aurat. Atau juga ibu-ibu atau anak-anak gadis itu, anak kita itu hadir acara nikah buka aurat, itu haram hukumnya. Makanya dikatakan akad nikah itu ada pekerjaannya sakral. Yang namanya sakral itu ada hukum dan syaratnya. Ketika hukum syaratnya itu dipenuhi, sah, tetapi ada yang unsur haram, maka tercampurlah yang haram dengan yang halal, yang hak atau yang batil. Di Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 43 tersebut. Jadi kepada Bapak Ibu, nanti kalau mau menikahkan anak, silakan anak-anak itu pesan gaun yang paling bagus, yang nomor 1 dunia, tapi tutup aurat, jangan buka aurat. Kemudian yang berikutnya,
Lanjut Bu, kamu cukup? Lanjut. Oh, jadi ikut lah, lanjut. Nah, yang berikutnya, ini sering juga kita temui. Saya terus terang kalau saya ingin acara, pas kelihatan itu barang itu, saya keluarkan. Apa itu? Biasanya kan ada maksudnya uang oleh-oleh dari keluarga pengantin laki-laki, calon mempelai laki-laki. Nah, biasanya saking banyak oleh-oleh itu adalah pakaian dalam perempuan. Pakaian dalam perempuan kelihatan atau transparan. Itu haram hukumnya Bu. Diajarkan di masyarakat ketika baik di rumah maupun di masjid terutama. Masa mohon maaf ibu, pakaian dalam wanita kelihatan semua dihadirkan di masjid akad nikah itu haram. Jadi saya ingatkan kalau ada hal tersebut jangan dimasukkan di majelis akad nikah. Kalau tidak kelihatan tidak apa-apa. Ini kelihatannya itu jeroan itu. Nah, banyak sekali ayatnya, banyak hadis namanya. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga kebiasaan kita dusuk, kalau baca salah, kota, terutama yang dilarang. Hiburan terlalu malam, ada sampai jam 2, jam 3, tergantung itu kan. Namun tidak kanan, masuk Pak Imam untuk menjadi tidur. Pas subuh siangan, orang semuanya kita nanti dosa. Hati-hati, silakan mau liburan silakan, namanya bahagia, gembira, tapi jangan terlalu lama. Kalau sampai jam 2, jam 3, kalau kita di seberang itu, ada sampai jam 4. Acara orang pengaruh, janganlah, jam 11, jam 12 sudah keluar. Ya. Kita ini lagi ikuti adalah barat, memang perangkat orang barat itu seperti itu. Perangkat Nasrani itu seperti itu, dia bukan ngajak perang lagi, tapi perangkat tidak, perangkat perbuatan, perang. Kita diajaknya menantang perintah. Yang berikutnya atau yang terakhir, yang 10 ini sama juga. Silakan Bapak Ibu mesan ketika pesta syukuran itu kita mesan hiburan orkes, kapan